Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kita panjatkan, karena dengan nikmatnya lah pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas kuliah Akhlak dan Tasawuf yang diampu oleh Ibu Rosanilati SAG/MPhil. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang etika, moral, dan susila. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertama, yaitu etika. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya watak atau sifat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu berarti ilmu tentang asas-asas akhlak atau asas-asas pengetahuan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa secara etimologi, etika merupakan sesuatu ilmu yang berkaitan dengan salah satu ilmu filsafat. Nah, etika ini termasuk salah satu ilmu filsafat. Jadi, etika ini lebih tepat kita artikan bukan tentang adat kebiasaan, tapi etika ini merupakan suatu ilmu tentang kebaikan. Kemudian, etika secara istilah, menurut Ahmad Amin, yaitu salah seorang profesor dari Timur Tengah, dia mengartikan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus ditujukan oleh manusia, dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Baiklah, yang kedua yaitu moral. Saya akan menjelaskan sedikit tentang moral. Moral itu berasal dari kata moral, berasal dari bahasa Latin mores, atau mores itu adalah bentuk jamak dari mors. Nah, mors yang artinya adat dan kebiasaan. Dan sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, moral adalah penentuan terhadap baik buruk perbuatan atau kelakuan. Jadi bisa dikatakan dari penjelasan etika tadi, moral dan etika ini memiliki beberapa kesamaan. Nah, kemudian itu moral secara istilah. Nah, moral secara istilah yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menentukan batas-batas perangai, kehendak, pendapat, atau sesuatu yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah. Kemudian yaitu susila. Susila berasal dari bahasa Sanskerta yang ada dua kata. Yang pertama ada su dan yang kedua ada sila. Nah, su itu artinya baik dan sila artinya pondasi. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa susila itu berarti pondasi yang baik, dasar yang baik, atau pedoman yang baik. Dan para ahli juga menyebutkan bahwa susila ini adalah aturan hidup yang baik, dan atau orang-orang juga sering menyebutkan bahwa susila ini adalah sesuatu untuk berkelakuan baik. Dan juga susila ini juga sering diartikan sebagai kesopanan, kesederhanaan, adab, dan lain-lain. Kemudian yaitu hubungan etika, moral, susila dengan akhlak. Tentu saja dilihat dari fungsi-fungsinya tadi, etika, moral, susila ada aspek yang sama jika dikaitkan dengan akhlak, yaitu sama-sama menentukan baik dan buruk. Kalau etika, moral, dan susila tadi dipandang daripada adat dan kebiasaan, maka akhlak itu dipandang daripada Al-Quran dan hadis. Jadi, baik dan buruknya sesuatu perlakuan manusia itu bukan hanya dipandang dari adat kebiasaan saja, tapi juga dipandang baik atau burukkah menurut Al-Quran dan hadis. Pernah di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Siti Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Walaupun prakteknya kembali lagi kepada adat dan kebiasaan, tentu etika, moral, susila, dan akhlak ini memiliki kesamaan dan tidak saling bertentangan pada aspek tertentu. Meskipun pada aspek standarnya sangat berbeda. Kalau etika itu menurut pemikiran, jadi ukuran baik dan buruknya yaitu menurut
filsafat pemikiran manusia tersebut. Sedangkan moral dan susila ini yaitu menurut adat dan kebiasaan, sedangkan akhlak yaitu menurut Al-Qur'an. Jadi kesimpulan di sini adalah cara menggunakan etika, moral, susila, dan akhlak kembali kepada pedoman masing-masing. Apakah menurut pikiran, apakah menurut adat dan kebiasaan, ataukah menurut Islam. Baik, sekianlah sedikit penerangan dari saya tentang etika, moral, susila, dan akhlak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.